Ada yang menarik ketika kita mencermati jumlah kaum muslimin di dunia. Tatkala hari ini Masjidil Aqsa berada di tangan orang-orang Zionis, kita mencermati jumlah kaum muslimin di dunia. Ternyata berdasarkan sensus atau survei di dunia itu muslim jumlahnya sekitar 2 miliar lebih, 2,19 miliar. Sementara orang-orang Yahudi itu mereka hanya 15 juta saja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi orang yang jumlahnya 15 juta ini bisa menguasai orang muslim yang jumlahnya 2,19 miliar. Ini kan sesuatu yang menarik untuk dicermati. Kenapa bisa begitu? Padahal kita, bahkan Islam ini kalau kita lihat survei, itu agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Tapi kenapa kita begitu lemah hari ini? Ya, salah satu jawabannya yaitu bisa jadi karena iman. Boleh jadi hari ini kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah momentum juga kita untuk belajar banyak hal. Salah satunya belajar dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, wabil khusus di kota Gaza. Dan kita tahu Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa sebagaimana disinggung di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengisrakan nabinya di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulah, yang sekitar Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang diberkahi. Kenapa menjadi tanah yang diberkahi? Ya, jadi sampai hari ini jangan sampai kemudian kita melupakan saudara-saudara kita di sana dan jangan pernah kendor untuk mendukung, mendoakan, mensupport, bahkan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, wabil khusus di kota Gaza. Kenapa itu diberkahi? Ternyata ada satu riwayat dari Nabi SAW. Ini hadis yang begitu masyhur tentang penduduk Palestina atau tentang tanah yang diberkahi. Dalam salah satu riwayat disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada, akan selalu ada di antara umatku itu, ta'ifah, segolongan atau sekelompok manusia, zahirina 'alal haqq, yang senantiasa berdiri di atas kebenaran, memenangkan pertempuran, berdiri di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan bisa membuat celaka, tidak akan bisa membuat madarat orang yang mencelakakan mereka. Bahkan orang yang tidak suka, dengki, berkhianat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang keputusan pertolongan dari Allah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, Ainahum ya Rasulullah. Di mana mereka wahai Rasulullah? Sekelompok manusia yang selalu berada di atas kebenaran itu. Mereka yang terus berjuang di atas al-haq itu. Maka Nabi SAW menjawab,
bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis dan ada di sekitar Baitul Maqdis. Dan salah satunya adalah wilayah yang ada di sekitar Baitul Maqdis adalah kota Gaza. Dan kota Gaza ini adalah kota yang melahirkan banyak sekali para ulama dan orang-orang soleh. Mungkin ini salah satu di antara tanda keberkahan dari Allah terhadap bumi yang diberkahi. Salah satunya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga lahir di kota Gaza, ya. Dan ada hal yang menarik ketika sebelum terjadi peperangan tanggal 7 Oktober itu, ya, ternyata 2 atau 3 bulan sebelumnya itu diadakan wisuda penghafal Al-Quran yang diadakan oleh Darul Quran was Sunnah di Gaza. Ada nama programnya, namanya Sofwatul Huffaz, melahirkan ribuan penghafal Al-Quran. Dan apa yang bisa kita belajar dari sana? Ternyata mereka menyetorkan hafalan Al-Quran itu 30 juz sekali duduk. Ya, jadi cerita dari teman-teman di sana, mereka menyetorkan hafalan dari ba'da subuh, nanti selesai ba'da asar atau menjelang maghrib. 30 juz. Dan itulah mereka baru bisa diberikan gelar seorang hafidh, penghafal Al-Quran. Jadi bukan sekedar menghafal setoran atau menghafal sekedar menghafal pernah hafal, bukan. Tapi mereka Masya Allah, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tanda bahwa benar Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Bahkan sampai hari ini ketika pembantaian terus terjadi oleh orang-orang Zionis, sampai hari ini kemarin saya melihat di banyak berita, ya, masih ada wisuda hafalan Al-Quran anak-anak kecil. Ya, makanya betul Nabi SAW ketika menyampaikan tidak akan dikalahkan, tidak akan bisa dihanguskan, ya, tidak akan bisa diusir hatta ya'tiya amrullah, dan mereka berada di Baitul Maqdis. Nah, inilah kita bisa belajar dari mereka tentang bagaimana nilai sebuah perjuangan yang begitu luar biasa, ya, dalam mempertahankan tanah mereka dan juga menjaga Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita tahu, kewajiban menjaga Masjidil Aqsa bukan hanya kewajiban orang Palestina, tapi juga kewajiban kita sebagai orang Islam, ya. Hanya masalahnya kita orang Indonesia begitu jauh datang ke Masjidil Aqsa, tidak ada kemampuan datang ke sana, maka tugas itu diwakilkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka sering saya sampaikan kalau ada misalkan bantuan berupa harta atau apapun untuk Palestina, hakikatnya itu bukan sedekahnya kita, bukan. Tapi apa? Tapi sebagai bentuk pengguguran kewajiban kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. Karena menjaga Masjidil Aqsa, menjaga Palestina adalah amanah umat. Dan ada seorang ulama yang pernah mengatakan, lihatlah kondisi umat itu, apakah dia dalam kondisi lemah atau kuat, perhatikan di mana posisi Masjidil Aqsa. Kalau posisi Masjidil Aqsa ada di tangan orang-orang beriman, berarti kita sedang kuat. Tapi kalau Masjidil Aqsa berada di tangan orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang kafir, maka berarti kita sedang melemah. Kita lanjutkan setelah break yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Ada yang menarik ketika kita mencermati, ya, jumlah kaum muslimin di dunia. Tatkala hari ini Masjidil Aqsa berada di tangan orang-orang Zionis, kita mencermati jumlah kaum muslimin di dunia. Ternyata berdasarkan sensus atau survei di dunia itu muslim jumlahnya sekitar 2 miliar lebih, ya, 2,19 miliar. Sementara orang-orang Yahudi itu mereka hanya 15 juta saja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi orang yang jumlahnya 15 juta ini bisa menguasai orang muslim yang jumlahnya 2,19 miliar. Ini kan sesuatu yang
menarik untuk dicermati. Kenapa bisa begitu? Padahal kita, bahkan Islam ini kalau kita lihat survei, itu agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Tapi kenapa kita begitu lemah hari ini? Ya, salah satu jawabannya yaitu bisa jadi karena iman. Boleh jadi hari ini kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Dan menarik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Al-ayah. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang Arab yang berasal dari pedalaman. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka adalah Bani Asad. Mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Tapi apa kemudian kata Allah kepada Nabi, qul, katakan kepada mereka wahai Rasul, wahai Muhammad, lam tu'minu, hakikatnya kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi sampaikan kami baru berserah diri, sampaikan kami baru masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Ada hal yang menarik. Jadi ternyata tidak setiap orang Islam ini beriman, tapi setiap orang beriman pasti Islam. Maka jawabannya kenapa begitu lemah? Karena boleh jadi hari ini, ya kita jangan melihat orang lain. Hari ini kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Sementara peradaban, kekuasaan, keberhasilan, itu Allah akan berikan bukan kepada orang Islam. Di banyak ayat kepada orang-orang beriman. Allah berfirman, man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, min dzakari wa untha, syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Syaratnya adalah dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan padanya kehidupan yang baik. Surat yang sering kita baca, Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di situ tidak disampaikan illal ladzina aslamu, kecuali orang yang baru masuk Islam atau kecuali orang Islam, tidak. Tapi di situ disampaikan illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Maka kunci membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Palestina adalah pertama tentu kita melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Apakah kita melakukan setiap aktivitas itu sudah karena iman atau baru sebatas kita menjadi orang Islam? Maka mudah-mudahan Allah tanamkan keimanan yang kuat dalam hati kita. Karena ternyata iman inilah yang menjadikan diri kita punya ghirah, punya kecemburuan, punya semangat untuk menegakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan kita belajar dari saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di kota Gaza, bagaimana di tengah gempuran, serangan, musuh, pembantaian yang dilakukan oleh musuh, mereka tetap bertahan dengan imannya. Mereka tetap bertahan dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlawanan sampai hari ini masih terus berlangsung. Kita doakan, kita support, kita bantu saudara-saudara kita agar kita juga menjadi bagian dalam pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.